Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Di negara bagian mana kamu sekarang? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu pasti tahu namamu, kan? Chen Ping terus bertanya. Aku tidak tahu. Orang tua itu masih menggelengkan kepalanya. Lalu apa lagi yang kamu ketahui tentang dirimu? Saya tidak ingat apa-apa, saya hanya tahu bahwa saya harus keluar dari sini. Kata orang tua itu, karena kamu tidak tahu apa-apa, maka aku tidak bisa membantumu. Mengapa kamu menjebakku dalam lingkaran sihir ini? Chen Ping tidak mengerti mengapa lelaki tua itu menjebak dirinya dalam lingkaran sihir. Lingkaran sihir yang tersembunyi dalam teknik ini hanya dapat dilihat oleh Chen Ping, dan itulah yang sengaja dilakukan lelaki tua itu. Tentu saja karena tubuhmu sangat menarik bagiku. Mungkin aku bisa keluar dari sini dengan merasukimu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia memandang Chen Ping dengan rakus. Kalau kamu bilang kamu kesurupan, maka kamu kesurupan. Aku tidak akan menyetujuinya. Manfaat apa yang bisa aku peroleh dengan membantumu keluar dari sini? Chen Ping tahu bahwa meskipun identitas lelaki tua ini tidak diketahui, dia pasti iblis besar yang ditekan di sini dari surga. Mungkin Anda bisa mendapat manfaat dari orang ini. Keuntungan, orang tua itu tertegun dan berkata dengan sedikit marah, apakah kamu sedang tawar-menawar denganku? Aku tidak memohon padamu, meskipun jiwaku hanya tersisa sedikit dan masih terikat oleh belenggu, aku ingin memasuki tubuhmu dan mengendalikannya, itu. Ini masih mudah bagimu, benarkah? Chen Ping mendengus dingin, tidak percaya sama sekali. Begitu Chen Ping selesai berbicara, lelaki tua itu berubah menjadi kabut hitam dalam sekejap, dan kemudian dengan cepat memasuki lautan kesadaran Chen Ping. Kesadaran Chen Ping tidak lepas, tetapi lelaki tua itu memasuki lautan kesadaran Chen Ping dengan mudah, yang menunjukkan bahwa dia memang kuat. Hahaha, kamu anak kecil yang bodoh bisa dipinjam olehku, tapi yang tertinggi. Setelah lelaki tua itu memasuki lautan kesadaran Chen Ping, dia tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar mendapat banyak masalah. Aku berjanji akan membawamu keluar, tapi setelah kamu keluar, kamu harus segera keluar dari tubuhku. Chen Ping berkata pada orang tua itu, berhentilah bermimpi. Aku telah menunggu ribuan tahun hingga kamu memiliki tubuh kuat yang mampu menahan sisa jiwaku. Bagaimana aku bisa rela pergi? Aku ingin menggunakan tubuhmu untuk berlatih lagi dan menemukan ingatanku yang hilang. Orang tua itu menunjukkan ekspresi ganas saat ini. Chen Ping sama sekali tidak terkejut ketika mendengar perkataan lelaki tua itu. Bagaimanapun, lelaki tua itu hanyalah sisa jiwa dan masih terikat oleh belenggu. Jika dia keluar dari gua ini, bahkan di dunia surga dan manusia, akan sulit bagi sisa jiwanya untuk bertahan hidup. Kamu ingin merebut tubuhku hanya dengan sisa jiwamu ini. Bukankah itu terlalu indah? Setelah Chen Ping selesai berbicara, sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul di lautan kesadaran. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tidak bisa menahan cibiran, dan tubuhnya memancarkan aura biru muda. Aura ini membungkus tubuh lelaki tua itu dan menghalangi cahaya keemasan. Lautan kesadaran Chen Ping langsung menjadi medan perang. Kedua kekuatan itu terus-menerus bertabrakan, membuat Chen Ping mengerutkan kening dan merasa seperti sedang kesakitan. Untungnya, Zeyan membentuk kembali tubuhnya dan meninggalkan lautan kesadaran Chen Ping. Jika tidak, tabrakan aura yang mengerikan ini pasti akan merobek sisa jiwa Zeyan menjadi berkeping-keping. Wah, semakin kuat kesadaran spiritualmu, semakin aku menyukainya. Sepertinya penantianku selama ribuan tahun tidak sia-sia. Kerusakan, Chen Ping mencoba yang terbaik, dan lautan kesadaran yang luas terus melonjak, tetapi dia tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun pada lelaki tua itu.
Menghadapi serangan cahaya keemasan yang luar biasa dari lautan kesadaran Chen Ping, lelaki tua itu tertawa. Anda harus tahu bahwa lelaki tua ini hanyalah secercah sisa jiwa, atau sisa jiwa yang terikat oleh belenggu, namun ia masih memiliki kekuatan kesadaran ilahi yang begitu besar, membuat serangan lautan kesadaran Chen Ping tidak dapat berbuat apa-apa. Orang tua itu tertawa, dan aura biru muda di tubuhnya mulai mengembang, secara bertahap menenggelamkan cahaya keemasan di lautan kesadaran Chen Ping. Mata Chen Ping berangsur-angsur kehilangan kilaunya, dan seluruh tubuhnya mulai dikendalikan oleh lelaki tua itu. Melihat lautan kesadaran Chen Ping akan ditempati oleh lelaki tua itu, tiba-tiba terjadi ledakan. Cahaya terang muncul dari lautan kesadaran Chen Ping, langsung mengalahkan aura biru muda lelaki tua itu. Orang tua itu diliputi oleh cahaya, matanya penuh ketakutan. Ini, apa ini? Orang tua itu melihat cahaya di depannya dengan kaget. Ketika cahayanya perlahan memudar, lelaki tua itu menemukan ada sebuah buku di antara buku-buku Chen Ping, dengan 4 karakter emas besar di atasnya, kode emas Daluo. Bagaimana ini mungkin? Kenapa ada buku surgawi di lautan kesadaranmu? Orang tua itu tiba-tiba panik. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia sangat akrab dengan cahaya yang memancar dari kode emas Daluo, yang merupakan kekuatan yang hanya dapat ditemukan di surga. Tanda seru, Chen Ping melihat bahwa lelaki tua itu takut dengan kode emas Daluo, jadi dia mengendalikan kesadaran spiritualnya untuk perlahan membuka kode emas Daluo. Saat kode emas Daluo terbuka, sinar cahaya menyinari lelaki tua itu. Orang tua itu berseru, dan kemudian kekuatan di tubuhnya menghilang seketika, dan seluruh orang itu meringkuk menjadi bola. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku tidak akan berani merebut tubuhmu lagi. Orang tua itu mulai memohon belas kasihan. Sisa jiwanya ini telah berjuang untuk bertahan hidup selama ribuan tahun, hanya untuk dapat melihat terang hari lagi suatu hari nanti. Namun ia tidak menyangka bahwa hari ini ia akhirnya menemukan tubuh yang dapat menggendongnya, namun ia menemui masalah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada buku surgawi di lautan kesadaran seorang biksu muda di alam kesengsaraan. Ketika Chen Ping melihat lelaki tua itu seperti itu, dia menutup kode emas Daluo, cahaya keemasan menghilang, dan lelaki tua itu menghela nafas panjang. Siapa kamu, kawan? Mengapa ada buku surgawi di lautan kesadaranmu? Orang tua itu bertanya dengan tidak percaya. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku namun kamu berani merebut tubuhku. Apakah kamu sedikit ceroboh? Kata Chen Ping. Ini memang agak sembrono. Tidak masuk akal bagimu untuk memiliki tubuh yang begitu kuat tanpa menjadi biksu di alam kesengsaraan. Sayang sekali aku kehilangan sebagian besar ingatanku. Kalau tidak aku pasti akan tahu siapa kamu. Hari ini aku dalam masalah. Tapi aku ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu karena tidak membunuhku. Aku pasti akan membalasmu ketika aku bisa melihat terang lagi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia akan meninggalkan lautan kesadaran Chen Ping. Tapi seperti yang dipikirkan lelaki tua itu, lautan kesadaran Chen Ping meledak dengan cahaya keemasan lagi. Cahaya ini secara langsung memblokir sisa jiwa lelaki tua itu, membuatnya mustahil untuk pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Orang tua itu bertanya dengan panik. Apakah kamu tidak ingin meninggalkan gua yang rusak ini? Aku bisa membawamu keluar untuk melihat dunia luar, tapi kamu hanya bisa tinggal di lautan kesadaranku. Mungkin aku punya cara untuk membantumu memulihkan ingatanmu. Saat ingatanmu pulih, kamu harus melakukan sesuatu untukku sebelum aku bisa melepaskanmu. Chen Ping tidak berniat membiarkan lelaki tua itu pergi. Bagaimanapun, orang ini datang dari surga. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia mengetahui beberapa hal yang tidak akan pernah diketahui oleh orang-orang dari surga dan dunia manusia. Kung Fu. Chen Ping kesurupan beberapa saat, lalu dia melihat Ze Yan di sampingnya, dan ada sosok terukir di dinding batu. Kamu benar-benar membawaku pergi. Orang tua itu bertanya dengan heran. Tentu saja, aku berbeda denganmu.
Aku pria yang tidak menepati janji. Chen Ping berkata dengan dingin. Hal ini membuat lelaki tua itu terlihat sangat malu hingga dia berhenti berbicara. Tuan Chen, Tuan Chen. Tiba-tiba, suara Zeyan terdengar di telinga Chen Ping. Zheng Jian dan Jiang Yulian menggunakan batu-batu di dalam gua untuk membangun makam bagi saudara-saudara mereka yang telah meninggal. Bahkan di dalam gua, mereka tidak ingin kakak laki-laki mereka mati di sini. Chen Ping melihat ke arah gua yang telah kembali ke tampilan aslinya, sedikit mengernyit dan berkata, Zeyan, apakah saya baru saja meninggalkan gua ini? Tidak, Tuan Chen berdiri di sini tanpa bergerak. Saya merasa sedikit aneh, jadi saya berteriak 2 kali. Kata Zeyan, apakah itu semua hanya ilusi? Chen Ping mengerutkan kening, dan kemudian kesadarannya langsung tenggelam ke dalam lautan kesadaran. Ketika dia melihat lelaki tua itu, dia menyadari bahwa itu bukanlah ilusi sama sekali. Tuan Chen, apa yang Anda maksud dengan halusinasi? Saya baru saja berlatih di dinding batu. Saya merasa latihan ini sangat istimewa. Beberapa bagian sepertinya tidak masuk akal sama sekali. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen bisa jelaskan itu padaku. Zeyan meminta nasihat Chen Ping. Pertama-tama, gosok latihan ini, dan saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Chen Ping meminta Zeyan untuk menggosokkan latihan di dinding batu. Kemudian dia melihat ke arah Jiang Yulian dan Zheng Jian, yang sedang menumpuk kuburan untuk kakak laki-laki mereka, dan berkata kepada mereka, orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian. Karena mereka sudah mati, tidak ada gunanya menumpuk kuburan. Itu adalah lebih baik membakarnya dengan api. Untuk mencegah tubuh menjadi makanan binatang buas. Nyalakan. Mereka berdua tidak berbicara. Chen Ping menembakkan semburan api dan membakar mayat murid Sekte Jiwa Iblis. Setelah mendengar kata-kata Chen Ping, Zheng Jian dan Jiang Yulian berhenti. Jika lebih dari selusin murid Sekte Jiwa Iblis membangun kuburan dengan batu, itu akan memakan waktu lama. Bahkan tubuh Ning Kai Chen pun dibakar oleh Chen Ping, daripada membusuk sedikit demi sedikit, lebih baik dibakar dengan semburan api. Setelah melakukan semua ini, Zeyan juga mencetak keterampilan di sekitar dinding batu. Chen Ping membawa mereka keluar dari gua menelan iblis. Tapi ketika Chen Ping dan yang lainnya melangkah keluar dari gua menelan iblis, seluruh gua menelan iblis tiba-tiba runtuh. Dalam sekejap, gua menelan iblis tenggelam dan menghilang tanpa jejak. Melihat gua menelan iblis yang runtuh, Jiang Yulian dan yang lainnya semuanya bingung. Tuan Chen, apakah Anda menemukan sesuatu di gua menelan iblis? Selain latihan di dinding batu, sepertinya tidak ada harta karun. Zeyan bertanya pada Chen Ping. Ini perjalanan yang berharga. Chen Ping tersenyum tipis, dia telah memperoleh sisa jiwa lelaki tua itu, yang lebih baik dari harta lainnya. Akan lebih baik lagi jika lelaki tua itu dapat memulihkan ingatannya. Chen Ping membawa Zeyan dan yang lainnya dan bergegas kembali ke Sekte Jiwa Iblis sepanjang jalan. Jiang Yulian mengikuti Zeyan dan mencium satu sama lain, membuat Zheng Jian merasa cemas dan marah. Setelah kembali ke Sekte Jiwa Iblis, Chen Ping segera menemukan Master Sekte Jiang. Dia berharap Master Sekte Jiang dapat membantu lelaki tua itu mendapatkan kembali ingatannya. Hal lainnya adalah melihat apakah pemimpin Sekte Jiang dapat melepaskan belenggu pada sisa jiwa lelaki tua itu. Bagaimanapun, penelitian Master Sekte Jiang tentang jiwa jauh lebih tinggi daripada Chen Ping. Tuan Chen, saya dengar Anda mendapat banyak manfaat dari perjalanan Anda ke gua menelan iblis. Master Sekte Jiang memandang Chen Ping dan bertanya, tidak ada keuntungan apapun, hanya beberapa latihan di dinding batu, yang tidak ada artinya bagi saya. Chen Ping tersenyum ringan, teknik kondensasi jantungnya sendiri lebih kuat dari teknik lainnya, jadi Chen Ping tidak memedulikan teknik gua menelan iblis. Namun, Chen Ping mengubah topik pembicaraan dan berkata, meskipun saya tidak mendapatkan harta apapun, perjalanan ini tidak sia-sia. Melihat Chen Ping tersenyum,
Pemimpin Sekte Jiang juga tersenyum tipis dan berkata, Tuan Chen, apakah Anda berbicara tentang sisa jiwa yang tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Anda? Chen Ping tercengang dan menatap Master Sekte Jiang dengan heran. Dia tidak mengikuti pemimpin Sekte Jiang untuk berbicara tentang jiwa yang tersisa, tetapi dia tidak berharap untuk terlihat jelas. Benar saja, penelitian pemimpin Sekte Jiang tentang jiwa telah mencapai puncaknya. Chen Ping tersenyum canggung dan berkata, Master Sekte Jiang, sejujurnya, saya telah menyelamatkan sisa jiwa di Gua Menelan Iblis, dan sekarang jiwa tersebut berada di lautan kesadaran saya. Tuan Chen, Gua Penelan Iblis itu begitu kuat, sisa jiwa di dalamnya pasti bukan orang biasa. Aku ingin tahu sisa jiwa Raja Iblis yang mana. Melihat Chen Ping mengakuinya, Master Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Jiwa yang tersisa ini telah kehilangan ingatannya dan bahkan tidak tahu siapa dia. Jadi aku ingin meminta pemimpin Sekte Jiang untuk membantu melihat apakah aku dapat membantu jiwa yang tersisa ini mendapatkan kembali ingatannya. Selama ingatannya pulih, mungkin kita bisa belajar banyak hal yang belum pernah kita dengar dari sisa jiwa ini. Chen Ping ingin Master Sekte Jiang memulihkan ingatan sisa jiwa lelaki tua itu.